Halo, nama saya Gerison Dwi Ginting, NIM saya A12 2024 dari Fakultas Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan penerapan metode regresi linier sederhana untuk prediksi persediaan obat jenis tablet. Pendahuluan, kefarmasian adalah melakukan persediaan yang optimisasi dan membantu investasi yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Persediaan obat baik di apotek baik rumah sakit atau klinik pengobatan masyarakat merupakan bahwa biaya tidak sedikit. Persediaan obat perlu dikelola dengan baik karena hubungan dengan stok obat tersedia di rumah sakit atau klinik terhadap pasien terhadap tidak dapat diprediksi dan mendapatkan keuntungan pemotongan harga atau diskon dari pemasok supplier jika pembelian obat dilakukan dalam jumlah tertentu. Regresi linear sederhana atau sering disingkat SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu mode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Persamaan umum metode regresi sederhana dalam penelitian ini adalah satu keterangan, dua konstanta, tiga koefisien regresi, baru variabel dependen atau variabel tak bebas, dan variabel independen atau variabel bebas. Menghitung konstanta, konstanta A dalam kurung sigma Y dalam kurung dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dalam kurung sigma XY dibagi dengan N per sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Menghitung koefisien B, N sama dalam kurung sigma X Y kurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N sama dengan N dalam kurung sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Perhitungan error mode untuk mengevaluasi metode peramalan menggunakan jumlah dari kesalahan yang absolut, mean absolute deviation atau MAD, mengukur ketepatan ramalan dengan merata-rata kesalahan dugaan nilai absolut masing-masing kesalahan. MAD berguna ketika mengukur kesalahan ramalan dalam unit yang sama sebagai dari asli. MAD merupakan ukuran pertama kesalahan keseluruhan untuk sebagai sebuah model. Rumus untuk menghitung adalah sebagai berikut. Pertama, mulai. Baru, kedua, identifikasi masalah dan perumusan masalah. Ketiga, pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan studi literatur. Dan ketiga, analisis menggunakan metode regresi dan uji coba validasi. Jika valid, dia akan menghasilkan set hasil prediksi, implementasi hasil prediksi, dan selesai. Jika tidak valid, dia akan mengulang lagi seperti proses yang pertama. Hasil pembahasan. A. Analisis sistem berjalan. Pada sistem yang berjalan, proses pengelolaan persediaan obat dilakukan dengan melakukan pencatat transaksi secara manual, yaitu dicatat dalam sebuah buku besar sehingga hal ini menyebabkan proses kontrol terhadap persediaan obat sulit dilakukan khususnya jenis obat tablet. B. Hasil pengumpulan pembahasan. Dalam penelitian ini berhasil dikumpulkan data transaksi penjualan obat hasil tablet. C. Analisis menggunakan metode regresi linier. Satu, menentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linier. Dua, mengidentifikasi variabel faktor X dan variabel akibat Y. Tiga, melakukan pengumpulan data. Empat, menghitung XY dan X kuadrat. Lima, mencari nilai konstanta. Enam, mencari nilai koefisien. Tujuh, menentukan persamaan regresi. Delapan, menghitung prediksi. Dan yang sembilan, penghitungan error. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data transaksi, penjualan obat di klinik Teluk Banten menggunakan metode regresi linier sederhana diperoleh hasil akurasi sebesar 98,505%. Maka dapat disimpulkan bahwa metode regresi linier sederhana dapat menentukan hasil prediksi yang akurat untuk memprediksi stok obat dan pengelolaan obat. Sampai sini saja presentasi saya. Terima kasih.